Rumah adalah salah satu kebutuhan dasar manusia, selain makanan dan pakaian. Dalam kehidupan, rumah menjadi tempat berlindung, tempat beristirahat, dan tempat berkumpul bersama orang-orang tercinta. Pasti rumah sangat dibutuhkan manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ketika memiliki atau menempati rumah, terkadang seseorang tidak selamanya bisa menetap tinggal di sebuah rumah. Pindah rumah atau beralih tempat tinggal bisa saja terjadi karena berbagai alasan. Misalnya karena faktor kenyamanan, lingkungan, tuntutan, atau akses bekerja dan aktivitas sehari-hari, karena berkeluarga dan mengikuti di mana pasangan menetap, dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala munyawadin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajmain, amma ba'du. Marilah kita pertama-tama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, sehingga pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah tips cara membersihkan rumah dari energi negatif, baik rumah baru ataupun rumah lama. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya hingga yaumil kiamah. Amin amin ya robbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang baru gabung di dalam channel saya. Saya ucapkan terima kasih. Yang pertama-tama yang perlu teman perhatikan dengan sesama, ada beberapa ulama dan bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan beberapa doa untuk membersihkan rumah dari energi negatif, baik rumah baru ataupun rumah lama. Salah satunya yaitu cara pindah rumah menurut Islam. Ada berbagai macam tuntunan ketika pindah rumah. Misalnya menurut adat Jawa, pindah rumah harus memakai perhitungan atau penanggalan tertentu dengan tujuan pemilik rumah dapat tinggal dengan nyaman dan mendapat kebaikan dari rumah tersebut. Biasanya setiap hendak pindah rumah, keluarga dan tetangga terdekat beramai-ramai mengantar dan mengiring dalam menempati rumah baru. Lain halnya dalam Islam, tidak terdapat perhitungan atau penanggalan khusus. Semua hari dianggap baik. Diperbolehkan untuk pindah rumah kapan dan kemana saja dengan mengharap kebaikan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Cara pindah rumah semuanya diserahkan kepada pemilik rumah sesuai kepercayaan masing-masing. Dalam pembahasan kali ini, kami jelaskan cara pindah rumah menurut ajaran Islam. 6 tata cara pindah rumah menurut Islam yang wajib diketahui. 1. Bersyukur kepada Allah. Semua orang pasti bahagia memiliki rumah, memiliki tempat beristirahat, dan berkumpul bersama keluarga. Wajib disyukuri karena rumah adalah salah satu nikmat rezeki dari Allah. Harus senantiasa diingat bahwa setiap nikmat adalah pemberian dari campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena murni usaha diri sendiri saja. Cara bersyukur menurut Islam dapat dilakukan dengan cara memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan, seperti firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini. Dan ingatlah tak kala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Surat Ibrahim ayat 7. Segala nikmat dari Allah sudah selayaknya digunakan untuk segala kegiatan yang mengarah pada kebaikan, bukan untuk segala sesuatu yang dilarang oleh agama. Bentuk syukur ketika menempati rumah baru selanjutnya dapat disempurnakan dengan mengadakan acara syukuran atau walimah, mengundang orang-orang untuk berkunjung dan makan. Walimah tersebut dilaksanakan ketika rumah telah siap ditempati atau telah dihuni. Orang-orang yang perlu diundang adalah keluarga, sanak saudara, rekan kerja, tetangga sekitar yang bertempat di rumah sebelumnya, dan tetangga-tetangga baru di sekitar rumah yang baru saja dihuni.
Walimah dapat memberikan kegembiraan bagi orang-orang yang diundang dan menjalin silaturahmi. Biasanya dengan cara mengundang saudara, teman-teman, dan warga sekitar. Ada pula yang turut mengundang anak yatim piatu. Tujuannya juga untuk memberikan doa kebaikan dan keselamatan pemilik rumah selanjutnya. Dilakukan makan bersama-sama atau makan dibawa pulang. Syukuran atau walimah ini dianjurkan oleh ulama. Imam Syafi'i menyatakan bahwa di antara bentuk walimah adalah al-waqiroh. Aku tidak memberikan kelonggaran untuk meninggalkannya. Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Quwatiyah halaman 8 nomor 27. Walimah tidak harus dilaksanakan secara besar-besaran atau bermewah-mewahan. Walimah dilaksanakan sesuai kemampuan pemilik rumah dengan niat berbagi kebahagiaan dengan orang lain sebagai bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan diadakannya walimah tersebut, setelah menempati rumah baru, baik saudara atau tetangga-tetangga di sekitar rumah yang lama dapat tetap bersilaturahmi karena sudah mengetahui tempat di mana pemilik rumah pindah. Tentunya tetangga di sekitar rumah yang baru juga bisa saling bersilaturahmi dan saling membantu karena telah saling mengenal di acara walimah tersebut, sehingga tidak dianggap sebagai orang yang individual atau sombong. Sebagaimana firman Allah berikut ini. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim, dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Surat An-Nisa ayat 8. 2. Perkenalan dengan masyarakat sekitar. Sebagai warga yang menempati rumah baru wajib beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Tetangga adalah orang yang paling dekat seperti keluarga sendiri. Di saat merasa kesusahan atau terkena musibah, kadang tetangga yang bisa lebih banyak membantu dibandingkan dengan saudara. Karena itulah wajib menjalin hubungan yang harmonis dengan tetangga, tidak membuat pertikaian, dan berusaha saling mengenal. Hikmah silaturahmi seperti ini akan Anda rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, demi Allah tidaklah beriman, demi Allah tidaklah beriman, demi Allah tidaklah beriman. Ditanyakan kepada Rasul, siapa wahai Rasulullah? Beliau bersabda, orang yang tetangganya tidak merasa aman karena gangguannya. Hadis riwayat Ahmad Al-Bukhari. Perkenalan dan silaturahmi sebaiknya tetap dilaksanakan setelah acara walimah selesai. Dapat dilakukan dengan cara menyapa tetangga setiap kali melewati, atau bertemu dan berkunjung ke rumah tetangga sekitar yang terdekat ketika hari libur atau ada waktu longgar. Selanjutnya dapat saling berbagi informasi, misalnya tentang acara rutin di sekitar tempat tersebut seperti kapan ada acara arisan, pengajian, kerja bakti, dan lain sebagainya. Sebagai warga, entah warga baru atau yang sudah lama tinggal di tempat tersebut, sudah selayaknya mengikuti acara rutin desa sehingga memperbanyak silaturahmi. Hubungan dengan tetangga pun dapat berlangsung harmonis. Ukhuwah pertama dinilai dari pasangan, suami istri, dan keluarga. Selanjutnya tetangga. Jika hubungan dengan tetangga tidak harmonis, maka hubungan persaudaraan pun mudah retak. Oleh karena itu, bersikap, berbuat, dan bertutur kata baik pada tetangga harus dilaksanakan. Hal tersebut termasuk salah satu tanda keimanan seseorang. Seperti hadis berikut ini, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah memuliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik, atau kalau tidak dapat berkata yang baik, maka hendaklah berdiam saja, yakni jangan malahan berkata yang tidak baik. Hadis riwayat Bukhari. Jadi beriman itu tidak hanya berhubungan dengan pribadi antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, tetapi dalam Islam juga mengajarkan aspek hubungan yang menyeluruh di setiap kehidupan, dimulai dari pasangan, keluarga, tetangga, dan segenap saudara serta rekan, yang merupakan syarat utama dalam menjaga keutuhan ukhuwah. 3. Memberi salam dan berdoa ketika memasuki rumah baru. Sejauh manapun melangkah, pasti tetap ingin kembali menginjakkan kedua kaki dan beristirahat di rumah. Walaupun sesederhana apapun rumah kita, tetap menjadi tempat terbaik dan ternyaman untuk bercengkrama dengan penuh kehangatan bersama keluarga. Di saat yang bersamaan pula,
ketika sampai di rumah tentu tidak ingin disertai oleh setan. Amalan doa seringkali lupa dilakukan ketika menempati rumah baru. Doa dapat mencegah keburukan dan mendatangkan kebaikan. Doa semestinya dilakukan agar rumah yang ditempati dapat menjadi rumah yang aman, nyaman, dan penuh berkah. Keutamaan salam dalam Islam tentu saja akan menjauhkan diri dan area rumah dari syaitan. Yang pertama, dianjurkan mengucapkan salam ketika memasuki rumah baru dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan salam tersebut sebaiknya selalu diucapkan ketika masuk ke dalam rumah, baik rumah baru atau yang telah lama ditempati, baik rumah tersebut rumahnya atau berkunjung ke rumah orang lain, baik dalam kondisi ada orang di dalamnya ataupun tidak, seperti firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini. Maka apabila kamu memasuki suatu rumah dari rumah-rumah ini, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya, yang berarti memberi salam kepada dirimu sendiri. Salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberi berkat lagi baik. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya bagimu agar kamu memahaminya. Surat An-Nur ayat 61. Yang kedua, dalam menempati rumah baru dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran, khususnya Al-Baqarah, agar rumah senantiasa diberi cahaya kebaikan dan penuh keberkahan seperti hadis berikut ini. Janganlah jadikan rumah kalian seperti kuburan, karena setan itu lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim nomor 1860. Yang ketiga, ialah membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali dan ayat kursi setiap kali memasuki rumah, baik rumah baru ataupun yang telah lama ditempati. Hal ini dianjurkan oleh ulama. Dengan membaca Al-Ikhlas 3 kali, penghuni rumah terhindar dari kefakiran, dan ayat kursi dapat memberikan rasa kasih sayang dan rasa cinta di antara penghuni dalam rumah tersebut. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tiada sesuatu yang setara dengan Dia. Surat Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4. 4. Membersihkan dan menjaga kebersihan rumah. Islam sangat erat kaitannya dengan kebersihan dan kesucian. Setiap muslim wajib menjaga kebersihan, baik kebersihan badan ataupun kebersihan tempat tinggal, agar dapat melaksanakan ibadah sehari-hari terhindar dari hadas kecil dan hadas besar, serta mencegah najis menempel pada tubuh. Rumah baru sebelum dihuni harus dibersihkan secara keseluruhan terlebih dahulu, agar nanti dapat ditempati dengan nyaman. Kebersihan juga memegang peran penting dalam kehidupan keluarga. Jika kondisi rumah bersih, semua penghuni rumah tentunya merasa betah sehingga dapat membuat suasana kondusif dan menambah ketenangan dalam keluarga. Jika rumah kotor atau tidak rapi, pastinya akan mengurangi tingkat kenyamanan. Penghuni rumah menjadi tidak betah berlama-lama di dalam rumah karena merasa terganggu dengan debu dan merasa pengap. Karena itulah kebersihan harus senantiasa dijaga, terutama ketika akan menghuni rumah baru di mana semua anggota keluarga akan tinggal dan beraktivitas di dalamnya, termasuk ketika menjalani ibadah sholat 5 waktu. Karena itu kebersihan adalah salah satu tanda orang beriman, seperti disebutkan dalam hadis berikut ini. Kebersihan itu sebagian dari iman. Hadis riwayat Ahmad. Agama Islam adalah agama yang bersih dan suci. Karena itu kamu harus menjaga kebersihan, maka sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali hanya orang-orang yang suci. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Mengawali hari-hari baru di rumah baru, sebaiknya dimulai dengan membersihkan dan merapikan rumah tersebut sebelum dihuni dan sebelum diisi oleh barang-barang. Mulai dari membersihkan bagian debu pada langit-langit dan tempat lain, termasuk menyapu dan mengepel lantai, sehingga pada saat rumah dilengkapi dengan perabotan dan selanjutnya dihuni serta digunakan untuk aktivitas sehari-hari, termasuk untuk beribadah sholat 5 waktu dan lain sebagainya, sudah dalam kondisi rapi dan nyaman, ditempati seperti yang dijelaskan dalam hadis berikut. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik dan menyukai kebaikan, bersih dan menyukai kebersihan, mulia dan menyukai kemuliaan, bagus dan menyukai kebagusan. Oleh sebab itu, bersihkan lingkunganmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. 5. Terbebas dari segala bentuk kepercayaan syirik. Syirik adalah kepercayaan kepada selain Allah, termasuk dosa besar dalam Islam yang amat diharamkan, seperti firman Allah Subhanahu wa taala berikut. Sesungguhnya menyekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Surat Luqman ayat 13. Syirik juga berhubungan dengan kehidupan sehari-hari.
Dalam hubungannya dengan rumah, hendaknya rumah baru yang akan ditempati itu bebas dari segala benda yang diharamkan untuk dipajang, misalnya patung bernyawa atau gambar bernyawa, sebab hal itu akan membuat malaikat-malaikat pembawa berkah atau malaikat ramah tidak bisa masuk, seperti kisah dalam hadis berikut ini. Jibril datang kepadaku, kemudian dia berkata, "Sesungguhnya tadi malam aku datang kepadamu, dan tak ada yang menghalangiku masuk menemuimu dalam rumah yang kamu tempati, kecuali karena pada pintu rumah ada gambar sepasang lelaki, dan di dalam ada tabir tipis yang bergambar, dan ada anjingnya. Perintahkan agar kepala gambar-gambar yang ada di pintu dipotong dan dijadikan seperti bentuk pohon. Perintahkan agar tabir itu dipotong, kemudian dijadikan 2 bantal yang dihamparkan dan dijadikan tempat sandaran." Hadis riwayat Tirmizi nomor 2730. Rumah yang enggan didatangi malaikat tentu saja membuat syaitan senang mendatanginya, sehingga rumah tidak akan terdapat ketenangan di dalamnya. Suasana bagi penghuni rumah akan terasa panas, sehingga mudah menyebabkan konflik atau suasana yang tidak kondusif. Rasulullah SAW bersabda, "Malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya ada patung." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kepercayaan syirik selanjutnya yang hendaknya ditinggalkan adalah meninggalkan kepercayaan kepada selain Allah. Misalnya kepercayaan bahwa rumah yang letaknya tusuk sate adalah rumah yang membawa sial dan tidak akan mendatangkan rezeki bagi penghuninya, dan pandangan-pandangan lainnya yang tidak sesuai dengan syariat agama Islam. Rezeki dan keberuntungan tidak selayaknya dipercayakan kepada hal-hal yang tidak terdapat dalam syariat agama Islam. Allah sudah menjamin rezeki bagi setiap hambanya yang berusaha, tidak berdasar pada arah atau letak rumahnya, warna catnya, besar rumahnya, dan lain sebagainya. Jadi segala kepercayaan syirik tersebut sama sekali tidak berpengaruh pada rezeki atau keberuntungan, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut, "Dan tidak ada satupun makhluk bergerak di bumi melainkan dijamin Allah rezekinya." Surat ayat 6. "Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung." Surat Al-Jumu'ah ayat 10. 6. Perbanyak sholat dan membaca Al-Quran. Rasulullah SAW mengajarkan agar setiap muslim memperbanyak sholat dan membaca Al-Quran di dalam rumah atau tempat yang baru tinggali, seperti diriwayatkan dalam hadis berikut, "Sinarilah rumahmu dengan memperbanyak sholat dan membaca Al-Quran." Hadis riwayat Al-Baihaqi. Dianjurkan membaca surat Yasin selama 7 hari atau 7 malam pertama menempati rumah baru, disertai membaca Al-Fatihah sebanyak 1 kali dan salawat Nabi sebanyak 7 kali. Rumah yang sering dibacakan Al-Quran tampak terang benderang menurut pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cahaya tersebut bukan berasal dari sinar lampu rumah, tetapi berasal dari satu demi satu huruf, kata, ayat, kalimat, dan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan, sehingga bacaan Al-Quran yang dilafalkan menjadi sinar yang menerangi hati dan menjadi cahaya ilahi. Ketenangan dan ketentraman ketika membaca Al-Quran tersebut juga akan menggema dan menyelimuti sekitar rumah. Dijelaskan dalam hadis berikut, "Tidaklah suatu kaum berkumpul di suatu rumah dan rumah Allah dalam keadaan mereka membaca kitabullah dan saling mengkaji di antara mereka, melainkan diturunkan ketenangan pada mereka, diliputi rahmat, dinaungi para malaikat, dan Allah menyebut-nyebut mereka di sisi malaikatnya." Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Itulah beberapa hal yang saya sampaikan. Tetapi yang perlu teman-teman ingat satu hal, sebelum acara proses selamatan dimulai, teman-teman perlu menyiapkan garam terlebih dahulu. Setelah garam sudah siap, garam tersebut ditaruh di hadapan teman-teman. Setelah proses berlangsung acara selamatan dimulai hingga selesai, baru teman-teman simpan terlebih dahulu di tempat yang aman, agar garam doa tersebut tidak kelangkahan oleh masyarakat sekitar. Setelah itu masyarakat sudah pada bubar, lalu proses selanjutnya teman-teman harus azan terlebih dahulu di rumah yang baru kita tempati.
Contoh, misalkan di rumah yang baru ini ada 2 kamar, berarti teman-teman harus azan 2 kali dan seterusnya. Setelah proses azan selesai, baru teman-teman doa atau niat terlebih dahulu, munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta izin dan meminta ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar apa yang kita niatkan, apa yang kita lakukan dimudahkan proses oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah doa selesai, ditutup Al-Fatihah 1 kali. Lalu di saat teman-teman menaburi garam tersebut, jangan lupa membaca doa salawat sambil menaburi masing-masing sudut. Boleh kok garam tersebut ditaburi di halaman rumah, atas genteng. Yang penting garam tersebut rata. Tetapi teman-teman gak usah khawatir. Untuk teman-teman yang kepentok biaya untuk melakukan acara selamatan, teman-teman bisa lakukan sendiri. Bagaimana caranya? Yang pertama teman-teman harus lakukan, 1, teman-teman harus melakukan 2 rakaat sholat hajat terlebih dahulu. Setelah selesai, teman-teman harus zikir. Yang pertama, zikir salawat nariyah sebanyak 3 kali. Yang kedua, membaca asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah 2 kali. Yang ketiga, asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah astaghfirullahalazim ala la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang keempat, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wal hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun daim la yamutu biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. La ilaha illallahul wadul qahhar rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma azizul ghafar. Selanjutnya, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 3 kali. Lalu dilanjutkan membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim sebanyak 3 kali. Lalu dilanjutkan subuhun kudusun rabbuna rabbul malaikati waruh sebanyak 11 kali. Lalu dilanjutkan membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim sebanyak 3 kali. Lalu dilanjutkan membaca doa Allahumma la mani'a lima ataita wala muhtiya lima manahta wala radda lima qadaita wala yanfa'u dzal jalali minkal jad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad washabi wasalim sebanyak 3 kali. Lalu dilanjutkan membaca bismillahirrahmanirrahim dulu ma'asmi saun fir ardi wala fis samai wa wasamiul alim sebanyak 3 kali. Lalu setelah itu selesai, teman-teman jangan lupa membaca tawasulan. Yang pertama ke Nabi Muhammad SAW, yang kedua khusus ke para nabi yang teman-teman ketahui, yang ketiga ke Nabi Adam alaihissalam wa Umi Awa alaihissalam. Lalu selanjutnya keempat malaikat muqarrabin, yaitu malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israil. Lalu selanjutnya ketawasul ke 4 sahabat Nabi, dan selanjutnya tawasul ke Sultanil Aulia Syabdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu al-Baghdadi, dan selanjutnya ke 9 para wali, dan selanjutnya ke Abi dan ke Umi, ke bapak dan ke ibu.
Lalu selanjutnya kalau teman-teman mempunyai guru ngaji atau guru spiritual atau supranatural, boleh disertai. Setelah itu doa selesai, tawasulan pun sudah selesai, dilanjutkan membaca istighfar sebanyak-banyaknya. Lalu dilanjutkan membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Lalu dilanjutkan membaca surat Al-Falaq, Anas dan sebanyak 3 kali. Lalu dilanjutkan membaca surat Bismillahirrahmanirrahim saunfir ali wala pisamai wa wasamil alim. Lalu membaca surat Al-Baqarah dari 1 hingga 5. Lalu lanjutkan baca ayat kursi sebanyak 3 kali. Tapi teman-teman jangan lupa, sebelum melakukan hal proses demi proses, teman-teman harus menyiapkan garamnya terlebih dahulu. Setelah doa selesai, tawasulan selesai, lalu tiupkan ke garam tersebut. Setelah selesai, jangan lupa sebelum menaburi, niatkan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah niat selesai, tutup Al-Fatihah 1 kali. Lalu teman-teman jangan lupa azan di masing-masing kamar. Setelah azan selesai, teman-teman menaburi sambil mengucapkan doa salawatan dari ujung ke ujung, dari sudut ke sudut. Jangan lupa lepas dari doa salawatan. Hanya itu yang saya bisa memberikan manfaat untuk teman-teman yang memiliki rumah baru ataupun rumah lama. Bila mana tayang ini bermanfaat, jangan lupa teman-teman like dan terutama di subscribe. Kalau lebih bermanfaat lagi untuk orang-orang sekitar kita, jangan lupa di share tayangan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.